Mercedes dan Benz itu dulu adalah dua pabrik yang berbeda. Mereka adalah rival, tapi sekarang menjadi satu. Bagaimana ceritanya? Di video ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita akan melanjutkan cerita ini yang masuk di part 4, sekalian menjadi penutup 3 part sebelumnya. Sebelum lanjut, mohon dukungan teman-teman untuk subscribe dan tekan tombol jempol ke atas agar kami tambah bersemangat untuk membuat video semacam ini. Dan tonton part sebelumnya agar nyambung, link saya taruh di deskripsi. Di part sebelumnya kita sudah sampai di lahirnya logo Mercedes berupa bintang 3 sudut dan terciptanya mobil Mercedes pertama yang saat itu langsung menguasai pasar. Mobil itu juga membintangi dunia balap yang memicu perkembangan mobil multisilinder yang lebih revolusioner. Dan kita mulai cerita part 4 ini. Kita masuk di tahun 1900. Dalam cerita ini kita akan mengawalinya dengan berita duka. Bapak Gottlieb Daimler, pendiri DMG, tutup usia di tanggal 6 Maret 1900 di usianya 65 tahun. Tapi perusahaannya masih berjalan dengan baik dipimpin Maybach dan anaknya Paul Daimler. Seiring perkembangan otomotif saat itu di Jerman, banyak diselenggarakan event-event balap antar kota bahkan antar negara untuk membuktikan kecepatan dan ketahanan mobil. Salah satu jarak yang paling ekstrim adalah balapan dari kota Frankfurt menuju kota Moskow, Jerman sampai Rusia dengan jarak 2.300 km. Balapan ini berlangsung selama 24 jam. Wih, waduh ya, Rek. Di tahun 1901, Daimler mendominasi balapan di negaranya dengan mobil Mercedes 4 silindernya. Hal ini pun membuat orang yang bernama Fritz Held kebakaran jenggot. Siapa Fritz Held ini? Dia adalah pembalap yang menggunakan mobil Benz. Dia memiliki perusahaan bernama Fritz Automobil dan dia ternyata masih saudara dengan Benz. Perusahaannya membantu purna jual dan membantu servis mobil produksi Benz. Atau bisa dikatakan Fritz Automobil ini adalah lini motorsportnya perusahaan Benz. Mobil Benz pada saat itu yang diberi nama Benz Rennwagen yang standarnya hanya memiliki tenaga 14 horsepower, dituning dia sampai mendapatkan 26 horsepower. Hampir mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tenaga standarnya. Oh iya, mobil Benz Rennwagen ini adalah mobil dengan mesin boxer 2 silinder pertama di dunia yang diluncurkan Benz di tahun 1899. Dengan kapasitas 1722 cc dan ditune up oleh Fritz menjadi 2500 cc. Jadi kebayang ya, memperoleh 26 HP itu dari sini. Mobil ini sering memenangkan balapan dari tahun 1899 dan tahun 1900 adalah tahun terakhir dia menjadi juara karena seekor Mercedes 4 silinder bertenaga 35 HP membabat juara balapan pada saat itu, mengambil alih dominasi. Mobil ini pun berjaya dari tahun 1901 sampai 1904. Lama ya, 4 tahun ya. Dalam perkembangannya mobil ini memiliki upgrade sampai 60 HP dan bisa lari 120 km per jam. Kondisi ini membuat Fritz meminta mobil yang lebih kencang dan lebih powerful kepada Benz. Tapi Benz menolaknya. Benz saat itu sudah tua dan sudah mulai konservatif. Dia tidak menyukai balapan dan lebih memilih mengendarai mobil dengan tenang dan nyaman karena kecepatan itu membahayakan. Tapi Benz berubah pikiran saat Fritz mengatakan sebuah kata, Daimler. Ya. Ada Daimler di luar sana dengan mobil 4 silinder 35 horsepower. Mereka bisa membabat kami dengan mudah di lintasan balap. Perkataan ini pun memicu jiwa kompetisi Benz dan akhirnya Benz menuruti kata-kata Fritz. Di tahun 1904 akhirnya Benz meluncurkan mobil 4 silindernya dengan tenaga 40 HP yang dituning ulang oleh Fritz menjadi 60 horsepower. Dan mobilnya pun bisa melewati kecepatan 130 km per jam dengan mudah. Hal ini pun membalikan keadaan dan Benz berjaya lagi di ajang balap. Dia pun mulai bereksperimen untuk meningkatkan aerodinamis. Karena di kecepatan seperti ini, aerodinamis dan angin itu sudah menjadi hambatan.
Perubahan desainnya pun mulai nampak mengikuti aliran angin atau streamline. Dan orang yang paling berpengaruh dalam perdesainan ini adalah direktur teknis baru mereka yang bernama Johan Nibel atau Hans Nibel. Peran orang ini dalam dunia otomotif cukup besar. Kedepannya orang inilah yang akan menginspirasi arah desain seorang Ferdinand Porsche membentuk mobilnya. Perkembangan demi perkembangan pun dilakukan perusahaan Benz dan lahir beberapa produk mereka yang sampai menembus angka 80 bahkan 120 horsepower. Membuat mereka menjadi raja balapan pada saat itu. Dan di puncaknya di tahun 1909 dia membuat mobil legendaris yang dinamai Blitzen-Benz. Mobil yang pertama kali menyentuh tenaga 200 horsepower dan saat itu memecahkan rekor top speed di angka 202 km per jam. Tapi pada zaman itu tenaga 200 HP ini diperoleh dengan mesin berkapasitas gila yaitu 4 silinder 21.500 cc. Ukuran pistonnya hampir seukuran kepala manusia dengan diameter 185 mm dan stroke 200 mm. Mobil ini sangat ikonik dengan warna putihnya dan desain yang sangat modern pada saat itu. 2 tahun berselang beritanya menggegerkan dunia otomotif dan di tahun 1911 mobil ini go internasional dibawa ke Amerika untuk melakukan uji top speed di pantai Daytona, Florida. Dan menyesuaikan bahasa internasional, emblemnya pun diganti Lightning Benz. Mungkin inspirasi Lightning McQueen dari sini ya. Di sana mobil ini mencatatkan rekor 228 km per jam dan menjadi mobil tercepat di dunia pada saat itu. Mobil ini pun sekarang menjadi barang koleksi yang harganya sangat mahal dan menjadi incaran para kolektor mobil antik. Tentunya replikanya ya, bukan yang asli. Berbeda cerita dari perusahaan Daimler. Sepeninggalan Daimler, Maybach kehilangan hak istimewanya untuk riset. Pengembangan teknologi di perusahaannya pun seperti mati suri. Dan mereka tidak fokus di ajang balap karena mobilnya sudah laris di pasaran, bahkan dibeli beberapa kepala negara. Dari sinilah pertama sejarah Mercedes-Benz menjadi simbol kemewahan. Dengan keuntungan itu semua, Jelinek bisa membangun villa besar di Stuttgart yang saat ini menjadi Mercedes-Benz Museum. Tahun 1904, Jelinek ditugaskan menjadi duta besar Prancis untuk Jerman dan membuatnya tidak fokus lagi mengurus perusahaan Mercedes. Posisinya sebagai dewan pun digantikan oleh orang-orang baru. Berbagai dinamika perusahaan membuat Maybach resign di tahun 1907 dan mendirikan perusahaannya sendiri bersama anaknya. Putranya yang bernama Karl Maybach sangat mewarisi bakat ayahnya, tapi lebih fokus pada performa mesin. Perusahaannya bernama Maybach yang memiliki simbol 2 huruf M. Yang mewakili dia dan anaknya. Perusahaannya fokus membuat mesin berkapasitas dan bertenaga besar yang didominasi mesin-mesin 6-12 silinder yang dalam percobaannya banyak menggunakan sasis Mercedes. Dalam perkembangannya perusahaan ini merger lagi dan menjadi submerek Mercedes-Benz. Dalam dunia Mercedes-Benz, Maybach ini menjadi legenda dan menjadi simbol produk yang sangat istimewa dan sangat spesial karena namanya dibuat menjadi produk tersendiri, yaitu Maybach Edition. Dinamika perusahaan ini juga menggeser Paul Daimler dan membuat dia membentuk anak perusahaan sendiri di Austria bernama Austro-Daimler. Memiliki logo yang sekilas hampir sama dengan Mercedes, tapi berbentuk anak panah beserta busurnya. Dia juga mengalihkan riset ke sana dan merekrut orang yang suatu saat akan menjadi legenda, yaitu Ferdinand Porsche. Perkembangan Austro-Daimler bersama Ferdinand Porsche pun cukup moncer dan bisa mengimbangi perkembangan Benz di arena balap. Ferdinand Porsche merancang mobil balap yang tak kalah ikonik bernama Austro-Daimler Sasa, yang terkenal dengan balutan warna putih berlivery kartu as merah. Mobil ini cukup sukses di ajang balap dan dijadikan road legal, diberi nama Austro-Daimler Maja, yang masih membawa aura mobil pendahulunya dengan tagline Sister of Mercedes. Intinya di tahun-tahun itu, dua perusahaan ini mengalami kejayaan masing-masing sampai pada akhirnya pecah Perang Dunia Pertama. Seperti yang kita tahu, perang itu tidak
baik untuk bisnis. Apalagi Jerman dan Prancis pada saat itu berada di kubu yang berbeda. Dan parahnya lagi, Prancis adalah pasar utama perusahaan otomotif Jerman. Dan Perang Dunia membuat perusahaan-perusahaan harus mendukung peperangan. Daimler pun mendapat jatah proyek dari pemerintah untuk membuat senjata. Salah satu senjatanya adalah Mauser Kar 98. Anak-anak PUBG pasti sangat familiar dengan senjata ini. Selain membuat senjata, perusahaan Daimler dituntut untuk membuat sebuah pesawat terbang dibantu dengan perusahaan Fluxenbau. Fluxenbau ini perusahaan pesawat ya, berasal dari kota Friedrichshafen, Jerman. Karena keterbatasan produksi di tahun pertama, Daimler hanya bisa menyelesaikan kerangka pesawat tersebut. Dan pemerintah kerajaan pun menunjuk Benz untuk membantu Daimler menyelesaikan proyek ini. Benz pun melanjutkan proyek ini dengan membuat mesin 6 silinder yang memiliki tenaga 150 HP dengan jumlah tidak main-main yaitu 5.000 unit. Benz juga melakukan eksperimen membuat mesin 12 silinder berkapasitas 20.300 cc. Nah, karena perang itu anggarannya tak terbatas, jadi riset juga menjadi tak terbatas. Istilahnya perang ini menjadi ajang riset juga ya. Mesin 12 silinder tadi bisa melahirkan tenaga 250 HP. Pengembangan ini akhirnya diteruskan oleh Daimler yang membuat mesin 18 silinder untuk mentenagai sebuah kapal laut. Mesin 18 silinder itu melahirkan cc 43.500 cc. Dan tenaganya 500 HP. Kita tidak heran ya kalau untuk kapal besar. Dan karena pesawat itu membutuhkan kompresi yang sangat tinggi, Daimler berinovasi membuat mesin supercharger untuk pesawat yang selanjutnya diberi nama kompresor. Ya, kita bisa melihat produk-produk Mercedes-Benz tahun 2000-an yang diberi supercharger dengan penjelasan kompresor. Jadi kompresor itu artinya bukan kompresor untuk ban tapi supercharger. Dalam perang ini semua perusahaan seperti menjadi satu dan saling mendukung. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh sebuah negara untuk bersatu, yaitu musuh bersama. Ya. Sharing platform antar perusahaan terjadi di momen ini karena Jerman saat itu pol-polan dalam mendanai peperangan. Di tahun ini pun sang rival abadi Mercedes-Benz lahir, yaitu BMW. BMW ini pertama dibuat untuk mendukung proyek pemerintah membuat pesawat juga. Belum membuat mobil. Selain membuat pesawat dan senjata, Daimler juga membuat tank dan kendaraan lainnya. Dalam Perang Dunia ini, Jerman sangat di atas angin dan mendominasi karena teknologinya jauh daripada negara-negara di sampingnya seperti Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis tidak berdaya menerima serangan Jerman, namun naasnya semua berubah saat Amerika turun tangan dan membantu Inggris dan Prancis. Pasukan Jerman pun dipukul mundur oleh pasukan Amerika, ya, yang bisa menandingi Jerman hanya Amerika. Kenapa Amerika bisa sekuat itu? Nanti kita bahas di part lain. Dampak Perang Dunia Pertama pun sampai Jelinek, yang saat itu menjabat sebagai duta besar Prancis untuk Jerman. Dia ditahan karena dituduh menjadi mata-mata Jerman, apalagi pada saat diinterogasi istrinya tidak bisa bahasa Prancis. Akhirnya mereka ditahan dan rumah mereka dibakar. Duh, kasihan ini ya. Meskipun sempat dibebaskan dan dipulangkan di Austria, dia ditangkap lagi dan akhir kisah Jelinek, dia meninggal di penjara pada tanggal 21 Januari 1918. Tahun 1918 ini, Jerman akhirnya menyadari tidak akan menang melanjutkan perang dan memilih gencatan senjata. Perang Dunia Pertama pun berakhir di tanggal 11 November 1918 jam 11 siang. Ya, 11. Kayak diskon all shop aja ini. Perang itu diakhiri dengan ditandatangani perjanjian Versailles yang berisi Jerman harus menyerah dan mengurangi kekuatan militernya. Hal ini termasuk pelarangan memproduksi senjata, mesin bergerak, kendaraan lain, dan pesawat terbang, yang tentunya membungkam perusahaan otomotif untuk menjalankan produksinya. Pasca perang memang menjadi krisis perusahaan otomotif masing-masing. Saat itu Daimler bertahan dengan membuat furnitur. 2 tahun setelahnya perjanjian Versailles mengalami kelonggaran karena Prancis dan Inggris sudah bergantung pada industri otomotif Jerman. Akhirnya perusahaan otomotif melanjutkan industri otomotifnya lagi. Dan teknologi-teknologi peninggalan perang pun dimanfaatkan untuk membangun produknya.
Di tahun itu Daimler mengaplikasikan supercharger ke dalam mobil balap mereka, Mercedes Targa. Mercedes Targa ini sebenarnya memiliki mesin 2000 cc yang tanpa kompresor hanya bisa mengeluarkan tenaga 90-an horsepower. Dengan mengaplikasikan kompresor, tenaganya naik menjadi 126 horsepower. Penyebutan kompresor ini lebih mengena secara teknis karena fungsinya mengkompresi udara dari luar sehingga udara yang masuk menjadi lebih banyak. Mobil ini cukup sukses di ajang balap dan diproduksi massal dengan nama Mercedes Knight. Pengembangan mobil ini tak lepas dari peran Ferdinand Porsche yang saat itu masih bekerja sebagai engineer Daimler. Dan inilah cikal bakal S-Class karena penyebutan seri S atau Sport dimulai pada mobil ini. Dalam produksinya ada varian yang berwarna hitam metalik dan mendapatkan julukan Spire atau mata-mata. Dari mobil ini warna hitam metalik menjadi warna paling populer diaplikasikan ke sebuah mobil. Dari pengembangan mobil ini lahir seri S dengan kode bodi W06, memiliki mesin inline 6 7000 cc dengan tenaga 300 horsepower. Saat itu mobil ini populer dengan warna putih, karena terlihat besar dan bertenaga, mobil ini mendapat julukan The White Elephant atau gajah putih. Selain itu, Daimler juga mengembangkan mesin diesel. Di sisi Benz, mulainya kompetisi balap membuat mereka merancang sebuah kendaraan bernama Benz Stoppenwagen. Mobil ini dirancang Hans Nibel yang saat itu masih menjadi direktur teknis Benz. Bermesin 2000 cc V6 dengan lekukang bodi yang sangat streamline seperti tetesan air dan memiliki layout mesin mid-engine berpenggerak roda belakang dan sudah menggunakan aksel diferensial. Semua konsep mobil ini dibuat untuk mengejar handling, kecepatan, tata letak yang praktis sehingga mobil ini bisa lincah tapi tetap stabil. Dana riset yang masih terbatas karena krisis pasca perang membuat mobil ini belum sempurna pada saat itu. Tapi siapa tahu mobil inilah yang menjadi cikal bakal layout mobil sport modern bahkan Formula One saat ini. Ya, bermesin mid-engine, berpenggerak belakang. Tapi sampai tahun 1924, 6 tahun setelah perang, ekonomi Jerman pun belum membaik pada saat itu. Benz dan Daimler yang sudah mulai mendapat orderan terkendala biaya operasional yang saat itu minus. Bermodal kenangannya waktu perang, mengerjakan proyek bersama-sama, mereka pun saling lirik dan di tanggal 1 Mei 1924 mereka ketemuan untuk membahas rencana merger. Penyesuaian demi penyesuaian pun dilakukan dan di tengah masa transisi itu Benz dan Daimler masih memproduksi kendaraannya masing-masing. Dan 2 tahun setelah itu, di tanggal 28 Juni 1926, akhirnya mereka resmi merger dengan nama perusahaan Daimler-Benz. Dan nama produknya pun digabung menjadi satu, yaitu Mercedes-Benz. Jadi inilah cerita kenapa mergernya Mercedes dan Benz, yaitu karena perang, mengalami krisis dan memutuskan untuk merger. 3 tahun setelah mereka merger, berita duka datang lagi, yaitu Bapak Carl Benz meninggal dunia. Pak Benz meninggal di tanggal 4 April 1929 di usianya yang berumur 85 tahun. Anehnya, kabar duka ini disusul oleh Wilhelm Maybach beberapa bulan setelahnya, tanggal 29 Desember 1929 di usianya 83 tahun. Sepeninggal penemuannya, perusahaan ini seperti duet maut di dunia otomotif. Meski pabrikan lain muncul seperti Audi dan BMW, mereka belum seberapa pada saat itu. Gabungnya Daimler dan Benz membuat 2 desainer hebat dari masing-masing perusahaan bekerja dalam satu proyek. Hans Nibel dan Ferdinand Porsche pun di momen ini menjadi bestie dan saling bertukar pikiran. Dari sinilah Ferdinand Porsche mengenal lebih dekat layout mesin mid-engine dari mobil Stoppenwagen yang dirancang Nibel. Dalam riset lanjutannya, mobil ini sangat stabil di lintasan lurus, tapi mengalami understeer yang sangat serius di tikungan. Mereka pun belum juga menemukan solusi dan beralih ke proyek lain. Ferdinand Porsche pun beralih fokus mengembangkan seri S rancangannya yang memiliki kendala yang hampir sama, yaitu kurang lincah di tikungan. Dia pun memangkas wheelbase mobil seri S ini menjadi 48 cm lebih pendek, dan di tahun 1928 mobil ini lahir dengan nama Mercedes-Benz SSK. Pada saat itu, salah satu sirkuit yang menjadi legenda otomotif yaitu Nürburgring baru jadi dan menyelenggarakan balapan pertamanya.
dan mobil ini menjadi juara di balapan tersebut. Kesuksesan Mercedes-Benz di ajang balap pun berlanjut di berbagai belahan dunia dengan mobil ini. Sangat kencang, stabil, dan sangat cepat di tikungan. Dan lagi-lagi menjadi pionir dunia otomotif bahwa mobil sport tidak hanya kencang di lintasan lurus, tapi harus cepat di tikungan. Mercedes-Benz SSK ini adalah cikal bakal tipe SLK bahkan SLR. S-Class kencang tapi kompak dan lincah. Produksi mobil ini cukup lama sampai di tahun 1930-an, tapi sayangnya kesuksesan ini tidak disambut baik oleh petinggi perusahaan dan tidak mendapatkan dukungan lanjutan. Mereka menilai Porsche hanya membuat sasis yang sedikit lebih pendek dan itu hal yang tidak sulit dilakukan. Hal ini membuat Porsche sangat frustasi dan biasa cerita-cerita frustasi itu berakhir dengan resign. Setelah rasanya Ferdinand Porsche, Mercedes-Benz SSK ini dilanjutkan oleh Hans Nibel, dibentuk lebih revolusioner lagi menjadi mobil balap bernama Mercedes-Benz W25. Mobil ini sudah mulai menggunakan bahan-bahan ringan seperti aluminium sebagai bodi mobilnya. Desainnya sudah sangat jauh dari lekukan-lekukan kaku untuk mengurangi hambatan angin karena penggunaan teknologi wind tunnel yang saat itu hanya familiar untuk membuat pesawat dan mulai digunakan untuk merancang aerodinamis mobil. Mobil Mercedes W25 ini cukup sukses dan mendapatkan julukan dari media The Silver Arrow karena berwarna silver dan melaju sangat cepat. Tapi di tahun 1935, mobil ini mendapatkan lawan yang cukup sepadan malah dari Ferdinand Porsche. Sekilas tentang Porsche, setelah resign dia mendirikan perusahaan sendiri bersama anaknya Ferry Porsche. Tapi saat itu Porsche belum membuat mobil. Perusahaannya masih menjadi bengkel custom balap dan konsultan otomotif. Saat itu dia bekerja sama dengan Auto Union atau yang saat ini kita kenal dengan Audi. Mereka membuat mobil balap yang berbentuk hampir mirip W25, tapi dengan layout seperti Tropenwagen, yaitu bermesin belakang dan berpenggerak belakang. Mobil ini dinamai Auto Union Model C. Ini seperti tamparan keras dari Ferdinand Porsche ke Mercedes, seakan dia bisa mengubah produk gagal mereka menjadi mobil yang sangat sempurna di lintasan balap. Perubahan apa yang dibuat Porsche sampai sesukses ini, kami akan bikinkan sendiri di episode khusus Porsche. Perkembangan otomotif di Jerman ini tak lepas dari peran pemerintah yang saat itu membangun jalan bebas hambatan antar kota bernama Autobahn. Di jalan ini tidak diberlakukan batas kecepatan untuk mendukung perkembangan pabrik-pabrik otomotif. Dan pada momen-momen tertentu jalan ini ditutup untuk umum untuk memecahkan rekor top speed. Rekor pertama diraih oleh Mercedes-Benz dengan top speed 317 km per jam di tahun 1934 dengan W25-nya yang dimodifikasi, bodinya membentuk Streamline. Mobil ini dinamai W25 Storm Linien Rennwagen. Dan di tahun 1937, Mercedes-Benz W25 yang mengalami upgrade dengan nama W125 juga dibuat versi Streamline-nya dengan mesin V12 5577 cc dengan tenaga 570 horsepower. Mobil ini mampu melaju 370 km per jam dan mendapatkan nama Mercedes-Benz Record Wagen. Wow, tahun segitu sudah dapat angka 370 km per jam. Itu hampir 400, hampir menyamai Bugatti Chiron pada saat ini ya. Wow. Mobil-mobil Streamline yang lahir dari pemecahan rekor ini akhirnya mempengaruhi desain mobil komersial pada saat itu. Terciptalah bentuk mobil yang sudah mulai mendekati mobil zaman sekarang dengan full body yang menutupi roda. Dan salah satu mobil yang paling legendaris dan paling monster yang pernah diciptakan di jagat raya tercipta, yaitu Mercedes-Benz T80. Mobil ini memiliki julukan The Hitler Blackbird. Lihat sayap-sayapnya yang diciptakan untuk menunjang aerodinamis. Bentuknya lebih mirip seperti pesawat daripada mobil, bahkan mesinnya pun berasal dari pesawat terbang. Memiliki 6 roda, 2 depan dan 4 belakang untuk mendapatkan traksi yang maksimal. Tapi mobil ini bukan ciptaan Mercedes-Benz sepenuhnya. Mobil ini adalah proyek pemerintah yang didukung oleh Kanselir Jerman Adolf Hitler karena pada saat itu Hitler ingin memecahkan land speed record yang saat itu dipegang mobil Thunderbolt dari Inggris yang mampu menorehkan top speed 556 km per jam.
Atas perintah Adolf Hitler itu, Ferdinand Porsche ikut mendesain mobil ini. Mobil ini menggunakan mesin pesawat DB603 V12 berkapasitas 44.500 cc dan diperkuat dengan supercharger yang sangat besar. Mobil ini juga sudah menggunakan intercooler untuk memaksimalkan kinerja superchargernya. Diklaim memiliki tenaga 3000 horsepower dan diperkirakan bisa lari lebih dari 600 km per jam. Kenapa diperkirakan? Karena pembuatan mobil ini mengalami kendala, yaitu ban. Saat itu pabrikan ban asal Jerman yaitu Continental belum mampu membuat ban yang dapat menunjang kecepatan mobil ini. Saat uji coba infonya sampai di kecepatan 500 km per jam, ban sudah mulai kehilangan grip dengan kondisi mesin belum mencapai puncak tenaga alias belum gaspol. Beberapa engineer saat itu menyarankan untuk menggunakan ban buatan Inggris yaitu Dunlop. Tapi Adolf Hitler tidak setuju. Dia ingin semua komponen yang ada di mobil ini dari dalam negeri. Wow, Hitler memang nasionalis ya. Tapi Continental pun melanjutkan risetnya, tapi riset ban ini ujung-ujungnya mendapat kendala lagi, yaitu perang. Iya, perang lagi. Kuatnya perkembangan teknologi Jerman pada saat itu membuat pemerintah Jerman sangat besar kepala dan memicu memanasnya hubungan antar negara lagi. Akhirnya pecahlah Perang Dunia II. Jerman ini dari dulu ngeri ya, suka nantang-nantang perang. Perkembangan teknologi Jerman pada saat itu pun diakui oleh negara lain. Saat itu Tiger Tanks buatan Jerman sangat ditakuti di medan perang. Ngomong-ngomong, pembuatan tanks ini melibatkan orang-orang ex-Mercedes-Benz yaitu Maybach dan Ferdinand Porsche. Tiger Tank memiliki mesin 12 silinder yang dibikin oleh Maybach dan desainnya adalah Ferdinand Porsche. Tapi meskipun kemampuan tanks ini melegenda, Jerman tetap harus bertekuk lutut kembali pada Amerika. Perang Dunia II pun berakhir dengan menyisakan Jerman sebagai pihak yang kalah. Pabrik-pabrik dan gudang perusahaan otomotif Mercedes pun banyak yang hancur. Kerusakan yang timbul sangat jauh lebih parah dari Perang Dunia Pertama. Tapi pasca perang ini perusahaannya sangat cepat untuk bangkit karena saat itu banyak investor Amerika yang masuk untuk membantu perusahaan Jerman ini pulih kembali. Dan akhirnya perusahaan ini pun masih ada sampai sekarang. Tahun demi tahun berjalan, perusahaan ini melahirkan banyak divisi baru, seperti Daimler Truck, Evo Bus, dan tentunya Mercedes AMG lini motorsport mereka. Selain itu, perusahaan ini juga membentuk bank dan asuransi. Tidak banyak dinamika perusahaan sampai di tahun 1998. Perusahaan yang sudah memiliki banyak divisi ini sempat merger dengan perusahaan Amerika bernama Chrysler untuk membentuk Daimler Chrysler dan menjadikan Mercedes-Benz sebagai perusahaan grup, dan Mercedes Group pun mengganti nama perusahaan otomotif mereka dari Daimler-Benz menjadi Mercedes-Benz seperti nama produk mereka agar lebih mudah dalam penyebutan. Dan inilah kisah perusahaan Mercedes-Benz yang digempur krisis berkali-kali, bahkan perang dunia berkali-kali, tapi masih bertahan sampai sekarang. Meskipun ketiga founder mereka sudah tiada, yaitu Karl Benz, Gottlieb Daimler, dan Wilhelm Maybach. Spirit perusahaannya untuk menghadirkan mobil-mobil berkualitas tinggi masih dijaga, dan sejarahnya diukir lengkap di Museum Mercedes-Benz Stuttgart, Jerman. Dari masa ke masa banyak produk Mercedes-Benz yang fenomenal akan kita bahas nanti di video yang berbeda. Akan juga banyak lahir cerita lain dari cerita ini, salah satunya adalah perjalanan Ferdinand Porsche sebagai seorang engineer yang pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Dia juga pernah membuat mobil listrik di era tahun 1900-an. Nah, tahun segitu mobil listrik sudah ada ya, tapi sangat kurang efisien karena baterainya belum canggih. Selanjutnya dia juga membuat Volkswagen alias mobil rakyat Jerman sebelum dia membuat pabrik mobilnya sendiri bernama Porsche. Oke, kita tutup cerita ini. Jika nanti ada perkembangan lebih lanjut tentang Mercedes-Benz, kita akan update membuat video baru. Jika ada kritik, saran, dan tambahan bisa tulis di komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk membentuk Daimler Chrysler. Nah,